sharingkan untuk mereka yang lain supaya lebih paham begitu. Karena begini sih, ini kan kitab Perjanjian Lama yang sudah lama sekali ditulis berapa ribu tahun yang lalu, sebenarnya sudah tidak tidak update lagi untuk kita yang hidup di zaman Gen Z ini. Tapi sebenarnya namanya kitab suci itu selalu jadi pelita dan pedoman. Tadi waktu saya pergi kasih pencerahan di kampus Bumi Gora, kan ada mahasiswa-mahasiswa baru. Saya pergi dengan bawa kitab suci, dan saya mau katakan kepada mereka bahwa kitab suci itu pelita dan pedoman. Pertama, kita ada pedoman hidup, tapi kalau tidak ada pelita yang menerangi, jangankan untuk menjalankan pedoman, membaca pedoman aja kita tidak bisa kalau tidak ada lampu. Seperti tadi kita mati lampu, tidak mungkin kita bisa baca. Ini kan pedoman kan? Harus ada terang. Kemudian, kitab suci ini terang dan pedoman. Kasih terang dulu baru pedoman, karena dia berisi pedoman yang kalau ada terang baru kita bisa baca. Nah, jadi terang dan pedoman untuk siapa? Walaupun ini sudah ditulis lama, tapi dia jadi terang dan pedoman untuk kita. Contoh, pengalaman hari ini punya saya, baru saya paham itu sesuai dengan pesan hari ini, pesan bahan ini, setelah membaca dan mendengar apa kata Nabi Nahum ketika menghadapi sebuah kenyataan kita melecehkan manusia kan? Tadi itu pelecehan pribadi ya. Yang sering kita dengar selama ini kalau sebut kata pelecehan berarti pelecehan seksual kan? Tapi sebenarnya pelecehan ini sebuah istilah di mana kita merendahkan orang lain atau menganggap orang lain tidak seperti manusiawi. Jadi menganggap seperti binatang atau barang yang tidak pantas untuk dihargai. Sementara manusia ini kan diciptakan sebagai citra Allah, gambar dan rupa Allah. Tadi juga saya sampaikan di sana, setiap manusia mau hitam, mau keriting, mau lurus, mau putih, itu namanya imago Dei, gambar dan rupa Allah yang tampak. Jadi kalau mau lihat Tuhan Allah, lihat saja pateo. Dia ada, itu muka Tuhan itu. Jangan lihat pendek kayak gitu, itu wajah Tuhan yang tampak dan kita lihat. Karena itu seperti kita menghormati dan menghargai Tuhan, demikian juga kita menghargai dan menghormati sesama. Nah, kita ini hidup di mana manusia dibeda-bedakan menurut latar belakang, warna kulit, agama lagi. Dianggap yang putih itu bibit unggul semua, yang tinggi seperti kita ini dianggap bibit unggul, yang tidak dianggap kerdil. Sebenarnya tidak ada, itu hanya penilaian manusia. Yang aslinya semua gambar dan rupa Allah. Karena itu semua wajib dihargai seperti kita menghargai Tuhan. Nah, tadi waktu mau pergi ke Bumi Gora, kan kita dijemput. Saya sama Romo Clemens. Di pintu itu ada orang yang jaga tukar parkir di gereja yang agak idiot-idiot itu kan. Siapa namanya? Oh, panggil Petrus, tapi bukan umat kita dia ya. Terus spontanlah kita komentar, manusia yang kayak gini di mana-mana modelnya sama ya. Waktu kita di Seminari Tinggi, di Rita Piret dan Little Rock, kita lihat yang seperti itu sama. Jadi muka bulat dengan, pokoknya di mana-mana sama. Di Bali juga sama. Lalu mulailah kita bercerita dari tempat asal kita bahwa ada semua manusia-manusia kayak gitu yang mirip. Nah, kemudian setelah mendengar bacaan ini baru saya sadar, kita itu tanpa sadar merendahkan martabat orang. Padahal dia manusia seperti kita, hanya karena bentuknya seperti idiot, lalu kita merendahkan. Itu yang pertama. Jadi artinya kenapa kita suci dijadikan terang dan sabda walaupun ditulis dulu, ternyata tetap update dan aktual kalau kita coba maknai. Maka kalau pertemuan seperti ini kan mencoba memaknai apa yang ditulis dulu untuk hidup kita sekarang. Karena faktanya boleh kita bilang tidak ada pelecehan. Ada. Dengan kita caci maki istri, anak saja itu sudah pelecehan. Merendahkan manusia gitu. Dan itu pasti dibuat terus, apalagi kita orang timur ya. Jadi cepat sekali manusia diubah jadi binatang. Saya juga termasuk begitu. Kita di jalan tadi ya, kan kita macet ini. Baru tidak ada yang mau mengalah. Begitu orang terobos sedikit, spontan, anjing betul ini orang nih. Nah, kan? Jadi itu juga pelecehan. Jadi baru saya sadar itu pelecehan setelah mendengar sabda Allah. Jadi itulah gunanya sabda Allah ini untuk menyadarkan kita akan sikap yang mungkin tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Atau contoh yang lain. Saya kan tidak membayangkan kalau ke KBG ini jauh seperti ke Lembar itu ya. Bayangan saya ada Matarami dekat-dekat. Terus waktu dia datang dari kemarin dia minta saya ya pergi ke KBG kami Romo. Saya kena lihat modelnya dia kayak orang tidak mandi.
Itu makanya sekarang saya mau cerita itu bahwa ternyata dalam beberapa hari, 1 hari ini saya sudah buat banyak pelecehan loh. Jadi saya hanya iya dari jauh, ya saya pergi. Saya juga tidak tahu di mana. Terus tadi pagi dia datang lagi. Saya dalam hati, datang terus ini orang nih. Padahal dia mau memastikan, Romo nanti sore ke KBG kita, jangan lupa nanti saya jemput lagi. Oh ya. Jadi saya dalam nada meremehkan begitu. Kemudian tadi sore jam 6 sebelum mandi, saya jalan-jalan untuk kasih panas badan sih sebelum mandi. Dia sudah ada lagi, begitu saya pulang sudah ada lagi. Ini orang ini. Tapi ternyata karena mau melaksanakan aksi nyata. Nah, kemudian jalanlah kita dari sana. Artinya, kemudian saya menyadari dengan saya meremehkan dia yang datang panggil saya dan dalam arti tertentu meremehkan kamu yang tidak tahu ada di mana, itu sebuah pelecehan juga. Baru sampai di sini baru saya mengerti dan menyadari bahwa itu adalah pelecehan terhadap sesama karena merendahkan dan menganggap remeh orang lain. Mungkin itu definisi pelecehan itu, merendahkan dan menganggap remeh orang lain. Dan itu kita buat setiap hari, merendahkan orang, menganggap remeh orang lain. Kita sombong saja sudah pelecehan terhadap sesama. Jadi saya hanya mau mengatakan begini, ini memang ditulis dulu, kalau kita baca di sini sudah tidak update lagi. Tapi tujuannya kita pendalaman begini untuk memaknainya secara baru dalam hidup kita yang sekarang. Itulah kenapa kitab suci ini satu kali ditulis akan selalu aktual selamanya. Beda kayak tulisan-tulisan kayak skripsi, disertasi, habis ujian sudah tidak aktual lagi kan. Tapi ini buku ini siapa yang bisa ganti? Tidak akan pernah bisa diganti, kita hanya bisa memaknainya secara baru. Itulah kenapa dalam gereja Katolik itu tidak sembarang orang bisa memberi khotbah. Karena untuk berkhotbah dia harus belajar banyak, belajar ilmu tafsir kitab suci, belajar homiletik, macam-macam. Karena Katolik itu tidak mau memberikan ajaran sesat. Nah, beda sama teman-teman lain, baca sepintas sudah dia bisa berkhotbah. Katolik tidak bisa. Karena itu tadi, kita harus berpikir lagi kembali ke dulu, ditulis ini karena apa? Contoh, Nahum ini kan menulis ini dulu karena apa? Dia lihat situasi ketidakadilan, bahwa kota-kota yang hebat itu menganggap remeh umat Israel. Seperti apa tadi itu? Niniwe dan Yehuda. Ini kan dua kota yang menganggap remeh umat Israel. Lalu mereka seenak-enak dan sebenar-benar memperlakukan mereka dan membuat ketidakadilan dan menganggap remeh kemanusiaan mereka. Nah, Allah berontak. Karena Tuhan bilang, apa ini kan yang saya ciptakan sebagai wajah dan rupa saya. Ngapain kamu rendahkan seperti itu? Artinya begini, untuk kita di satu sisi jangan merendahkan orang, di sisi yang lain kalau kita direndahkan tidak apa-apa. Mata Tuhan itu tidak pernah tertutup 1x24 jam. Yang paling penting jangan merendahkan orang, karena Tuhan juga melihat kita menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Dan kalau kita direndahkan oleh orang, tidak usah terlalu banyak berontak. Seperti tadi katanya Opa itu ya. Jadi tidak perlu, biar kita lebih banyak kembali ke dalam diri saja, melihat diri. Biarkan Tuhan yang atur. Seperti dalam cerita tadi, akhirnya Tuhan yang datang membela Yakub dan Israel kan. Tuhan sendiri datang dan urus mereka itu. Mungkin nih kalau kita mau maknai, dulu kan ada kasus 171 kan, yang lebih aktual untuk kita di Mataram kan. Kita seperti tidak berdaya, tapi Tuhan tidak menutup mata kan. Yang paling konkret begini, waktu itu yang dikejar orang yang berKTP Nasrani. Di mana ada agama Nasrani? Tidak ada. Tapi itulah cara Tuhan mengelabui orang, sehingga banyak di antara kita yang luput karena tidak ada agama Nasrani di KTP, yang ada Katolik sama Protestan. Ya, sederhana sekali. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah kasus itu? Justru bertumbuh dan berkembang begitu banyak, sehingga muka-muka kerucu kayak gini muncul lagi di sini kan. Lebih berkembang biak lagi. Artinya apa? Mata Tuhan tidak tertutup, Tuhan 1x24 jam tidak pernah tidur. Jadi jangan takut dilecehkan sesama, karena Tuhan yang menciptakan kita akan membela kita dan akan mengurus orang-orang yang melecehkan kita. Jadi itulah makna dari apa yang kita dalami pada malam hari ini ketika kita membahas tema Allah memulihkan kemuliaan manusiawi kita. Jadi pesan untuk kita, jangan menganggap remeh sesama, juga
entah KDRT dan segala macam itu bentuk pelecehan dan perendahan terhadap martabat manusia. Pokoknya siapapun dia adalah gambar dan rupa Allah yang konkret. Kalau yang ikut MA, untuk orang yang berkeluarga dan berpasutri, selalu saya kasih pesan, orang MA kan menekankan dialog. Saya selalu kasih kepanjangan dialog itu begini. Darling, I always love you on God. Artinya, sayangku, aku selalu menyayangimu dalam Tuhan. Karena pasangan itu adalah bentuk kehadiran Tuhan yang konkret untuk kita. Kalau kita melihat pasangan sebagai bentuk kehadiran Tuhan, biar Ardus kelihatan beringas karena brewoknya, tetap itu adalah gambar dan rupa Allah. Ya, gantengnya. Ganteng. Jadi itu pesan paling penting untuk kita. Kemudian, ketika kita sudah terlanjur melecehkan orang, apa yang harus kita buat? Tadi sudah diseringkan, kembali ke dalam diri untuk menyadari. Tadi Pak Teo dia langsung sadar ya setelah melecehkan mertuanya orang ya. Orang. Tapi itu penting, cepat membangkitkan kesadaran di dalam diri. Seperti yang saya ceritakan tadi, dengan terang kita suci, saya kemudian disadarkan kembali bahwa ternyata yang saya buat itu salah. Walaupun mungkin judulnya agak guyon, tapi itu sudah merendahkan harkat dan martabat orang. Jadi inilah beberapa hal yang saya tambahkan untuk membuat kita merasa bahwa jangan kecewa kalau kita pakai bacaan yang sangat lama, karena ia akan selalu berguna ketika kita coba memaknainya secara baru. Itulah arti sharing dan pendalaman kitab suci. Mau besok-besok kita pakai kitab suci manapun, tetap sangat berguna untuk kita. Dan kalau kita mau pakai bacaan hari ini juga lebih sangat berguna untuk kita. Hari ini bacaan Injilnya apa? Sabda bahagia atau khotbah di bukit. Tentang sabda bahagia ini, Bapak Ibu, siapa yang mau hidup tidak mau bahagia? Semua mau bahagia. Dan tujuan akhirnya bahagia abadi di surga. Kita kalau orang mati kan lagunya bahagia abadi, berikan dia, ya Tuhan. Jadi semua akan tujuannya bahagia. Kita menikah untuk bahagia. Jangan sampai kamu yang menikah tidak lebih bahagia daripada kami yang tidak menikah. Itu. Jadi pada intinya kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk pendalaman kitab suci. Karena kita orang Katolik, kalau tidak bulan kitab suci tidak pernah baca kitab suci ya, gitu ya. Tunggu ada bulan kitab suci BKSN baru kita baca lagi. Jadi kita bersyukur untuk rahmat dan kesempatan malam hari ini. Silakan melanjutkan dengan yang pertemuan selanjutnya. Untuk aksi nyata bagus tadi, yang perempuan pergi yang kemana yang lain. Tapi anjuran saya begini, kalau kamu pergi boleh kamu bawa apa saja sebagai ekspresi perhatian, tapi juga jangan lupa berdoa, karena itu kekuatan yang tidak bisa didapatkan oleh mereka di tempat di mana mereka merasa terasing. Doa. Apalagi kata kitab suci, doa orang kecil cepat sampai ke telinga Allah. Kita ini kan orang kecil-kecil semua. Walaupun badan besar, tapi kita berhati kecil. Itu saja ya. Kita mohon berkat Allah. Marilah kita berdoa dan memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, segala upaya dan usaha kita untuk mendekatkan diri dengan kitab suci, dan juga upaya untuk menghargai harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan dan gambar dan rupa Allah dalam hidup dan perjuangan kita ke depan, malam ini dan istirahat kita, dunia ini dan segala isinya, dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, yang nyambung persaudaraan, bagai hidup yang baru. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai.
Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Romo yang terkasih dalam Tuhan, minggu yang lalu kita telah mendalami subtema pertama, Allah dasar pengharapan dalam kesulitan, yaitu di Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum kita memulai pendalaman iman kita ini, kita dengarkan laporan aksi nyata yang sudah kita sepakati bersama. Ku renungkan sabda Tuhan, indah menyejukkan hati. Ku ingin terbang bersamanya dalam haribaan cintanya. Bahagia hatiku, hatimu mendengar sabdanya. Beri kekuatan, kelembutan cinta, ku rasakan kehadiran